Saya ulang. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran pagi ini, kalian menerima pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari sebelum kita mulai, terlebih dulu kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah senantiasa kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sehat. Lebih-lebih kalian di dalam keluarga di masa pandemi ini. Untuk itu kami akan mengulang lagi atau mengingatkan pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu yaitu tentang sholat sunnah. Kalian sudah paham dan sudah mempraktekkan tentang macam-macam sholat sunnah. Tentunya sudah. Mari untuk pembelajaran berikutnya yaitu mengenai jujur, menerapkan perilaku jujur dan adil. Kalian sebagai siswa yang beragama muslim maupun non-muslim pasti kalian itu memiliki perilaku jujur dan menerapkan adil, pasti. Jadi jujur ini akan mengantarkan kalian itu akan membawa kebaikan. Sedangkan kebaikan itu akan menuju ke surga. Jadi macam-macam jujur itu satu, jujur itu bisa diterapkan di sekolah, bisa di rumah dan bisa di masyarakat. Itu jujur. Kalau di dalam sekolah itu suatu contoh, kalian itu menerapkan jujur. Mungkin pada waktu ulangan kalian itu tidak mencontek atau jelasnya kalian itu berkata apa adanya. Bisa kalian itu berjujur kepada Bapak Ibu guru. Itu suatu contoh. Awalnya kalian itu sudah belajar malam hari, tetapi siangnya ada ulangan, kemudian kalian itu menerapkan jujur. Pokoknya yang dimaksud jujur itu mengerjakan apa adanya. Bab nilai mendapat 80 itu kalau secara jujur mengerjakan tidak apa-apa. Daripada mendapat nilai 90, 100 tapi mencontek. Itu yang baik adalah dari hasil hati nurani secara jujur. Lebih baik lagi yaitu kalian itu mengerjakan dengan jujur tidak mencontek, hasilnya itu 100, itu yang paling baik itu. Kemudian jujur di dalam rumah. Jujur perilaku di rumah itu misalkan suatu contoh. Disuruh orang tua itu membeli minyak goreng. Orang tua memberikan uang 20.000. Nah, kemudian untuk membeli minyak goreng itu harganya 12.000. Nah, sebagai siswa yang jujur, 8.000 itu akan dikembalikan pada orang tua. Entah
orang tua ini nanti akan memberikan kembali ke kalian, entah tidak. Namun kalian ini harus betul-betul menyampaikan apa adanya. Jangan sampai kita harganya itu minyak goreng 12.000, tapi dibilangkan ini harganya sudah naik Bu, harganya 15.000. Itu jangan sekali-kali kita membuat perilaku yang tidak jujur. Apa hasilnya kalian kalau kejujuran? Ini akan membawa kebenaran dan akan hatinya tenang. Itu kalau secara jujur. Kemudian jujur di dalam masyarakat. Kalian itu dipercayai oleh ketua RW, disuruh membelikan lampu seumpamanya, karena lampunya penerangan di jalan itu mati. Ini harus dibelikan lampu. Nah ini uangnya 50.000. Nanti lampu-lampu yang dipasang itu yang mati itu coba dicek, kemudian dibelikan. Kemudian notanya ya diberikan kepada RW itu. Nah, kalian sebagai siswa yang jujur itu membelikan lampu itu sesuai dengan apa dari toko. Cara jujur kwitansi itu misalkan tadinya diberikan 50.000, nah itu terus untuk membeli lampu sebanyak 5. Misalkan habis lampu yang biasa itu habis 40. Kemudian yang 10 itu dikembalikan kepada RW. Itu secara jujur kalian itu harus menunjukkan perilaku kejujuran. Seakan-akan kalian itu kalau sudah menerapkan perilaku jujur ini akan dipercayai oleh masyarakat. Bahkan nanti kalau sekali itu disuruh membeli atau belanja secara jujur, nanti sampai kapanpun akan kalian itu dinilai dengan jujur. Karena tadinya jujur itu akan membawa kebaikan dan kebaikan itu akan menuju ke surga. Nah itulah harus kita pahami dan harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yaitu tentang jujur. Hadisnya yaitu jujur itu barang siapa yang melakukan kejujuran ini akan kalian itu akan dimasukkan ke dalam surga itu. Kemudian dalil tentang kejujuran itu ada lagi. Wah, di samping ada hadisnya, ada dalilnya. Coba kalian nyimak ya, biar kita itu melakukan kejujuran. Ini ada dalilnya. Yaitu di dalam Quran surat Al-Maidah, nanti dicocokkan. Kalau Bu Guru keliru, kalau syukur enggak keliru, ini sudah saya cari di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Mari kita nyimak semuanya dan nanti kalian itu akan ada tugas menulis tentang dalil kejujuran dan adil. Saya baca, kalian itu nyimak semuanya, bahkan kalian itu nyimak ya kalau sudah bisa menemukan dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada. Alladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada bil qist wala yajri manakum sunanu qaumin ala ta'dilu.
Wala yajri minkum sunatu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullahi innallaha khabirum bima ta'malun. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 8. Yang artinya anak-anak difahami artinya tentang jujur dan adil. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Karena Allah menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kami kerjakan. Itu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Nah, tadi kami sudah menyampaikan tentang jujur. Untuk itu kami lanjutkan tentang adil. Adil yang dimaksud di sini adalah memberikan kepada orang lain yang menerima sesuai dengan keadilan. Misalkan kalian itu contoh di dalam keluarga ya, dalam keluarga. Adil terhadap orang yang menerimanya. Kalian itu nanti paham tentang adil. Oh, yang dinamakan adil itu memang seperti ini. Orang tua memberikan uang kepada anak-anaknya. Karena anaknya itu 3, kalian itu termasuk anak yang kedua. Anak yang pertama itu sudah kuliah atau kakakmu atau Mbak Yu ya. Oh, kakak saya kuliah. Saya sendiri belajar di SMP. Kemudian adik belajar di SD. Antara putra putri 3 itu tidak sama kan? Yang besar kuliah, yang tengah-tengah atau termasuk kalian itu di SMP, kemudian adikmu itu di SD. Sebagai orang tua itu memberikan uang itu tidak sama, tetapi adil yang dimaksud dengan semua dikasihi. Contoh, karena kakakku sudah kuliah, memberikan uang saku itu 50.000. Kemudian saya sendiri 10.000. Kemudian adik di SD 5.000. Ini namanya adil. Sebagai orang tua dan kalian itu harus menerima, memahami apa yang diberikan pada orang tua itu adil. Artinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kakak kuliah itu kan ya menghabiskan nanti untuk beli kertas, untuk bensin, untuk kerja dalam kegiatan kuliahnya itu. Jadinya sesuai dengan kebutuhan. Kalian itu SMP menerima 10.000, ya, itu sebagai orang tua itu sudah adil memberikan kepada anaknya. Yang 10.000 itu, waduh, saya itu satu hari misalkan untuk makan, beli soto, ya 5.000. Kemudian yang 5.000 itu nanti kalau ada iuran ataukah untuk bila kalian itu tidak dijemput pulangnya lah untuk ngebis. Itu kan sudah adil sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang SD itu 5.000 itu cukup untuk makan, untuk beli jajanan sudah cukup. Nah,
kalian itu harus paham. Oh, saya itu diberikan orang tua sekian itu seharusnya memang sudah cukup. Dan kita harus bersyukur karena orang tua kalian itu sudah memberikan sesuai dengan kebutuhan. Sudah menerapkan adil. Adil dalam arti memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Barangkali kalau orang tua nggak adil itu, misalkan yang besar itu dikasih 50, kemudian kalian itu tidak dikasih, kemudian adiknya juga tidak dikasih. Lah, itu kemungkinan yang dikatakan kurang adil. Tapi mungkin karena orang tua itu mungkin sudah tahu, karena pada waktu itu nggak punya uang, sehingga itu bukan dikatakan tidak adil, tetapi cuman karena orang tua itu belum punya ataukah hanya punya untuk kepentingan kakakmu gitu. Lebih-lebih di masa pandemi ini, Bu, saya itu selama pembelajaran di rumah saya enggak dikasih uang ya. Apakah itu adil? Nah, yang dimaksud adil itu saya sampaikan kalian itu pada waktu masuk tatap muka. Kalau di rumah untuk apa memberikan uang? Oh, enggak ada transport, enggak ada jajan. Di rumah kan makan di rumah. Nah, itu orang tua itu sudah memikirkan. Bila mana kalian itu kehabisan pulsa, kemungkinan orang tua itu ya juga membelikan pulsa. Itu orang tua itu sudah memikirkan apa yang kebutuhan putra-putrinya. Paham? Tadi saya menyampaikan mengenai kalian itu tatap muka ya. Itu paham. Harus kita paham apa yang dimaksud dengan adil. Berarti kalau sudah dikasih pelajaran seperti ini, kalian jangan menuduh kepada orang tua. Wah, saya itu anaknya sama-sama dilahirkan oleh orang tua, kok saya diberi 10.000, kakak diberi 50. Nah, saya harus nuntut. Tidak boleh. Tidak boleh. Sekali lagi, orang tua kepada anaknya itu memberikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian itu memang, oh Bu, saya itu akan minta orang tua kok tidak diberi untuk membayar LKS. Nah, apakah itu orang tua tidak adil? Nah, jangan mengatakan begitu. Kemungkinan kalau orang tua itu dimintai kalian itu belum beri, itu karena belum punya. Nah, sabar kita sebagai anak. Karena orang tua itu tidak terus punya uang, lalu terus kalian itu minta diberi. Itu kan ya ada yang punya, ada yang usaha. Tapi kalian itu harus sabar dan harus taat, patuh kepada orang tua. Paham ya tentang adil? Nah, adil bisa diterapkan juga di masyarakat. Artinya, dengan tetangga yang terdekat, dan sebelahnya baru membutuhkan kalian, tolong le, saya dibantu. Ini harus kita bantu. Jangan kita memihak, oh tetangga ini saya enggak suka, oh tetangga ini saya senang. Jangan seperti itu. Kita samakan, artinya kita harus menerapkan keadilan. Kalau tetangga minta bantuan, kita bantu. Artinya kebutuhan apa? Misalkan tenaga, ayo le, aku dibantu iki njunjung iki, kita harus baru mengerjakan tugas. Jangan, karena tugas itu nanti bisa diselesaikan untuk waktu yang lain. Kecuali pas garing seperti ini, nggak mungkin akan tetangga akan mengganggu kalian. Paham ya kalian ya? Jadi kesimpulannya jujur dan adil itu
harus kita memiliki perilaku yang sesuai dengan jujur dan adil. Kalau jujur itu akan menjadikan kita tenang, bahagia dalam hidupnya. Kemudian adil itu akan juga kita hidupnya tenang. Untuk itu pembelajaran tentang jujur dan adil kalian hari ini sudah kita selesaikan. Sudah saya sampaikan, mari kita akhiri. Sebelum kita akhiri, nanti kalian itu ada tugas. Tolong kertasnya disiapkan, sudah, kemudian ditulis. Ini tugasnya untuk materi yang ketiga. 1. Sebutkan keuntungan perilaku jujur dan adil. Dibuat 3. Saya ulangi. Sebutkan keuntungan perilaku jujur dan adil. 3. Terserah, jangan persis dalam buku. Mencari inovatif sendiri, kreatif sendiri. Bisa dicontohkan apa saja. 2. Apa akibat bila seorang tidak berperilaku jujur dan adil? Itu masing-masing 2. Saya ulangi, apa akibat bila seorang tidak berperilaku jujur dan adil? 3. Tulislah dalil tentang jujur dan adil. Tadi kalian itu kalau sudah nyemak pastinya bisa. Tulislah dalil tentang jujur dan adil beserta artinya. Itu saja 3 itu. Terima kasih untuk pembelajaran siang ini. Nanti kalau kurang jelas nanti japri Bu Guru pertanyaannya ataukah dengan teman, boleh saja. Mari untuk pembelajaran siang ini kita akhiri dengan bacaan takmid alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anakku semuanya.